Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah hidup dalam kasih. Ciri kasih yang hidup dalam jemaat Kristus. Diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Bapak Ibu Saudara-saudariku, Roma 12 adalah bagian praktis dari surat Paulus setelah menjelaskan doktrin keselamatan di dalam Roma 1 sampai ayat 11. Rasul Paulus masuk ke bagian aplikasi bagaimana Injil itu nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari ya dari kita orang-orang percaya. Nah, dalam Roma 12 ayat 9 sampai 13 secara khusus menggambarkan karakter orang percaya yang sudah diperbaharui oleh kuasa Injil, Ini bukan sekedar etika moral, tetapi buah dari hidup yang dipersembahkan sebagai korban yang hidup kepada Allah. Haleluya. Nah, dalam Roma 12 ayat 9 sampai 13 ini saya ingin membagikan 3 kebenaran pada pagi hari ini dengan tema hidup dalam kasih, ciri kasih yang hidup dalam jemaat Kristus. Kebenaran yang pertama, ada kasih yang murni dan tidak munafik. Roma 12 ayat 9 firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Wah, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini saudaraku, kata kasih di sini ditulis dengan agape ya. Agape kita semua sudah tahu ya. Kasih yang rela berkorban. Kemudian kata jangan pura-pura dalam bahasa aslinya disebut anupokristos. Artinya tanpa topeng, hidup tanpa topeng atau tanpa kemunafikan. Nah, pada saat itu saudaraku, saat itu pada zaman Romawi, saat Paulus menulis surat Roma ini, banyak aktor memakai topeng di panggung saudaraku ya. Paulus berkata kasih Kristen tidak boleh seperti aktor itu. Terlihat manis saudaraku di luar tetapi berbeda di dalam ya. Jadi kasih sejati itu saudaraku membenci yang jahat, kemudian melekat pada yang baik. Kolomenoi dalam bahasa aslinya, melekat erat seperti lem. Artinya saudaraku, kasih Kristen tidak kompromi dengan dosa. Kasih sejati selalu berpihak kepada kebenaran ya, kasih dalam pelayanan itu bukan basa-basi, ini aplikasinya saudaraku. Kasih bukan sekedar bisa tersenyum di gereja ya, tapi hatinya tidak tulus. Kasih itu membenci dosa tetapi tetap mengasihi orang-orang berdosa. Ya, kalau digambarkan seperti seorang dokter yang baik itu tidak pura-pura, saudaraku, mengatakan ke pasiennya sehat jika ada penyakit yang serius, misalnya seperti kanker. Ia mengatakan kebenaran, saudaraku, demi menyelamatkan pasiennya, tidak hanya kata-kata oh ibu sehat atau bapak sehat. Demikian juga kasih Kristus, bukan sekedar menyenangkan orang tetapi menyelamatkan orang. Itulah kasih yang sejati. Kebenaran yang kedua saudaraku, hidup dalam kasih, ada kasih yang hangat dalam persekutuan. Ada kasih yang hangat dalam persekutuan. Dalam Roma 12 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dalam ayat ini saudaraku, Rasul Paulus memakai 2 kata kasih. Yang pertama philostorgos, artinya kasih dalam keluarga, kasih antar anggota keluarga. Yang kedua kata kasih ditulis dengan Philadelphia, kasih persaudaraan. Artinya saudaraku, jemaat itu bukan organisasi ya, tetapi jemaat adalah keluarga rohani. Jemaat harus saling mengasihi ya. Lalu dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya bukan mencari
untuk dihormati, tetapi kita menghormati terlebih dahulu orang lain. Nah saudara, kasih harus seperti itu ya. Kemudian janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Artinya tuh jangan malas saudaraku dalam pelayanan ya, dalam mempraktekkan kasih. Biarlah rohmu menyala-nyala, artinya secara harfiah roh kita tuh mendidih saudaraku ya. Mendidih dalam roh untuk melayani Tuhan. Artinya semua pelayanan kita saudaraku untuk manusia bukan fokus kepada manusia itu. Tetapi saat kita melayani sama manusia, tujuannya adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dalam pelayanan jangan sekedar aktif, tetapi kita harus berapi-api ya bagi Tuhan. Jangan tunggu dihargai baru melayani. Jadi setiap pelayanan itu adalah sebagai ibadah kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti sebuah gereja bisa saja memiliki gedung yang megah, tetapi tanpa kasih persaudaraan, sesungguhnya itu hanya bangunan kosong saudaraku. Sebaliknya jemaat sederhana mungkin ya, yang saling memperhatikan, saling mengasihi, akan saling menguatkan dan akan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kalau digambarkan api kecil, jika tidak dijaga itu akan padam. Tetapi roh kasih yang terus menyala-nyala, yang kita pelihara melalui doa dan firman Tuhan, akan membuat saudaraku pelayanan itu jadi indah, bergairah untuk kemuliaan nama Tuhan karena ada kasih di sana. Kebenaran yang ketiga saudaraku, hidup dalam kasih. Ada kasih yang bertahan dalam pengharapan dan pengorbanan. Selanjutnya saudaraku, Roma 12 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bersukacita dalam pengharapan. Dalam ayat 12 ada 3 sikap yang menonjol di sini. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Sukacita orang percaya bukan karena keadaan, tetapi karena janji Tuhan, pengharapan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, sabar dalam kesesakan. Hupomeno berarti dapat bertahan di dalam tekanan, di dalam masalah apapun. Ya, kata sabar ini, dan bertekun dalam doa. Kenapa kita harus bertekun dalam doa? Karena doa adalah napas kehidupan rohani. Kalau kita nggak berdoa saudaraku, rohani kita bisa kering, bahkan bisa mati. Selanjutnya saudaraku, ayat 13. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan. Memberi tumpangan, pilosenia, kasih kepada orang asing yang sedang dalam kesulitan. Konteksnya memang pada saat itu. Tetapi praktek pada saat ini saudaraku, kasih Kristen, kalau kita dipenuhi kasih Kristen, kasih Kristus harus nyata, peduli. Ada tindakan-tindakan praktis saudaraku menolong orang yang dalam kesulitan. Jadi walaupun dalam pelayanan pasti ada masalah, ada tekanan, kita tetap bertahan saudaraku. Kemudian jangan berhenti berdoa walaupun dalam keadaan sulit, karena doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Kemudian kita peka saudaraku terhadap kebutuhan orang lain. Kita mau membantu, kita mau menolong, bahkan memberikan tumpangan. Wah, luar biasa ya. Jadi seperti gereja mula-mula saudaraku, ini gambarannya ya. Dalam Kisah Para Rasul, jemaat yang mula-mula bertumbuh bukan karena strategi-strategi modern seperti saat ini saudaraku, tapi mereka melakukan kasih di dalam pelayanan gereja, sehingga banyak jiwa-jiwa kalau kita baca di Kisah Rasul ya yang dimenangkan. Mereka bertekun dalam doa, kemudian mereka saling berbagi, dan mereka hidup dalam kasih. Kasih yang sejati terlihat saat kita memberi ketika kita sendiri kekurangan. Haleluya ya. Jadi kesimpulannya saudaraku, Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 13 menunjukkan bahwa Injil yang sejati saudara menghasilkan kasih yang tulus, persekutuan yang indah dan hangat, dan ketekunan dalam pengharapan saat kita melayani. Kasih Kristen bukan teori, tetapi ini adalah karakter Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi hari ini saudaraku, bila api kasih kita mulai redup,
Mari kita kembali kepada Injil, mengingat kembali Injil keselamatan kasih Tuhan yang berkorban di kayu salib menebus dosa kita. Karena hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus yang mampu mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Haleluya ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari saudaraku dari Roma 12 ayat 9 sampai 13. Bagaimana kita dapat hidup dalam kasih Kristus ya. Kasih yang hidup ya, ciri yang hidup dalam jemaat Kristus. Yang pertama, ada kasih yang murni dan tidak munafik, ada kasih yang hangat dalam persekutuan, dan yang ketiga ada kasih yang bertahan dalam pengharapan dan pengorbanan. Amin ya. Roma 12 ayat 9 saya bacakan lagi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami bersyukur kami sudah diselamatkan karena berita Injil. Engkau datang ke dunia lahir di kandang domba. Kau rela berkorban di kayu salib, mati menebus dosa-dosa kami yang hina. Supaya kami diselamatkan. Kau naik ke sorga menjadi Tuhan dan Raja kami. Dan biarlah kami mengingat kasih-Mu itu Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi kasih-Mu. Kasih kami tidak pura-pura, tapi kasih kami adalah kasih yang tulus, yang rela menolong orang lain, yang rela untuk membantu orang lain dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.